Gagasan solusi dua negara masih terus digaungkan negara-negara barat hari ini. Bahkan penguasa negeri-negeri Muslim juga memberikan dukungan atas solusi ini. Padahal, akar persoalan Palestina adalah penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Mereka telah merampas tanah kaum muslimin dan melakukan pembunuhan serta genosida. Oleh karena itu, solusi dua negara ini tidak boleh didukung oleh umat Islam. Sebab solusi tersebut merupakan penghinaan terhadap Muslim Palestina. Umat Islam harus punya agenda tersendiri dalam menyolusi masalah Palestina. Solusi inilah yang disuarakan pada aksi bela Palestina yang berlangsung di Riau pada 2 Februari 2025 lalu. Berikut kata muslimah yang mengikuti aksi ini. Tentu jelas tidak. Karena sesungguhnya Israel itu adalah tamu di negara Palestina. Sebagai seorang tamu, tentu dia hanya menetap sementara, bukan berarti dia akan tinggal di sana. Itu dalam bahasa yang jelasnya adalah tamu diberi tempat untuk menginap, dibuat nyaman. Setelah itu dia merebut yang punya rumah dan dia ingin tinggal di sana. Dan yang punya rumah disuruh pergi dari sana. Itu logikanya seperti itu. Apapun solusi yang dikatakan oleh negara barat, seolah-olah itu adalah penyelesaian, itu omong kosong. Apa kita akan percaya dengan Zionis? Yang di dalam Al-Quran jelas, mereka tidak akan pernah berhenti berbohong. Mereka tidak akan pernah berhenti menyakitin umat Islam. Terus terang saya tidak percaya. Itu yang kita sesali sebagai pemimpin umat muslim. Seharusnya kita bersatu melindungi saudaranya dan ada rasa empati bahwa sebenarnya saudaranya sedang dizalimi, dan solusi yang diberikan oleh negara barat itu hanya solusi yang kamuflase, seolah-olah memberi solusi sebenarnya menguntungkan mereka, dan pihak Palestina itulah saudara kita yang harus kita bela, dan mereka sebenarnya yang terzalimi. Palestina jelas dari dulu adalah negara Islam. Karena dia adalah seorang tamu, ya tetap kita harus usir dan kita tegakkan hukum Islam yang sesuai dengan umat Islam gunakan selama ini, yaitu dari Rasulullah sebagai pemimpin umat kita. Salah satunya dengan seperti ini, memberi dukungan dalam bentuk aksi-aksi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ya semampu kemampuan saya membantu dalam bentuk finansial yang membantu mereka. Mungkin tidak seberapa, tapi mudah-mudahan itu memberikan sedikit kesegaran dalam kehausan mereka. Umat Muslim harus membebaskan tanah Palestina, karena tanah Palestina merupakan tanah suci umat Islam yang Allah perintahkan untuk terbebas dari penjajahan, dan itu merupakan sunnah Rasulullah untuk membebaskan rakyat Palestina dari kezaliman, penderitaan, dan penjajahan dan pendudukan. Dan di sana ada Baitul Maqdis yang merupakan masjid umat Islam. Banyak penyebabnya. Yang pertama adalah pemahaman akan perintah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tanah Palestina itu sendiri. Kemudian pelemahan berita, informasi tentang Palestina itu sendiri. Banyak berita yang dibelokkan oleh media-media barat tentang Palestina, sehingga banyak rakyat-rakyat kita yang tidak peduli. Banyak narasi-narasi yang sangat propagandis ya, seperti kenapa
Indonesia masih miskin, kenapa nggak Indonesia saja? Kenapa harus Palestina yang jauh di sana kita peduli? Ya seperti itu, narasi-narasi seperti itulah yang disebarkan di saudara-saudara kita, sehingga tergurislah kepedulian dan pemahaman terkait dengan tanah Palestina dan Baitul Maqdis. Dampak yang terjadi ketika kita tidak peduli dengan Palestina, ya beginilah, kapitalis semakin merajalela, sisi kemanusiaan semakin terguris. Oke, banyak cara untuk membela Palestina. Ya, untuk menjaga kewarasan kita memang salah satunya adalah dengan boikot, dengan memberikan donasi. Tapi itu bukan solusi. Solusi dua negara bisa dipahami sebagai skenario yang akan memperkuat dominasi pendudukan Zionis Yahudi di bumi Palestina. Menurut syariat, seluruh tanah suci Palestina adalah milik umat Islam sampai hari kiamat. Tidak satu inci pun darinya dapat diberikan kepada yang lain, apalagi penjajah Zionis. Sebaliknya, kewibawaan Islam perlu ditegakkan melalui pembebasan seluruh negeri oleh tentara Islam dan penerapan pemerintahan Islam di bawah naungan negara khilafah berdasarkan metode kenabian.